Kisah teladan kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ena Pepitia dengan NPM 2011080061. Saya berasal dari kelas D, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Kisah teladan kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan adalah tugas untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Bunda Asmadewi MPD. Berikut kisah menarik tentang kedermawanan Khalifah Utsman bin Affan. Siapa yang tak kenal Utsman bin Affan? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan khalifah ketiga dalam Khulafaur Rasyidin. Dikenal sebagai pedagang kaya raya yang dermawan. Ia tak pernah ragu untuk memberi sedekah dari seluruh barang dagangannya dan makanan kepada seluruh fakir miskin dan penduduk Madinah yang membutuhkan. Kelebihan dari sahabat Rasulullah yang bernama Utsman bin Affan ini adalah sifat pemalunya. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa orang yang paling kasih sayang dari umatku adalah Abu Bakar, dan yang paling teguh dalam memelihara ajaran Allah adalah Umar, dan yang paling bersifat pemalu adalah Utsman. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Tirmizi. Sahabat Rasulullah SAW yang paling tinggi rasa malunya ini mampu mengeluarkan hartanya tanpa merasa kehilangan demi membantu orang-orang yang miskin dan kelaparan. Kisahnya yang paling diingat yaitu pembebasan sumur Raumah, tentang kedermawanannya ya, di mana dikisahkan sumur Raumah merupakan salah satu peninggalan sejarah masa Khalifah Utsman bin Affan. Sumur mata airnya berada tepat di sebelah Masjid Qiblatain, Madinah, Arab Saudi. Kala itu, Madinah sedang mengalami masa panceklik. Hal ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk minum dan berwudu. Sumur yang sebelumnya milik seorang Yahudi ini dimanfaatkan pemiliknya untuk memperjualbelikan air dari sumur Raumah. Mendengar itu, Utsman bin Affan pun ingin membebaskan sumur Raumah dari pemiliknya. Ia membeli sumur tersebut dengan harga yang tinggi. Namun, pemilik sumur enggan menjualnya. Sampai akhirnya, Utsman pun menawarkan kesepakatan lain, di mana ia membeli setengah dari sumur itu. Pemilik sumur pun menerimanya dan menganggap akan mendapatkan untung 2 kali lipat. Akhirnya kesepakatan didapat dengan aturan kepemilikan sumur secara bergantian. 1 hari dimiliki Utsman dan 1 hari berikutnya oleh orang Yahudi. Saat tiba giliran Utsman, ia meminta seluruh penduduk Madinah untuk mengambil air secara gratis dari Raumah dan mengambil dengan ukuran yang mencukupi kebutuhan hingga 2 hari. Hal itu dilakukan agar masyarakat tak perlu membeli air keesokannya pada orang Yahudi karena akan berganti pemilik. Akhirnya Yahudi tersebut meminta Utsman untuk membeli separuh lagi sumur miliknya dengan harga yang sama saat pembelian pertama, yakni 20.000 dirham. Sumur Raumah pun menjadi milik Utsman bin Affan sepenuhnya dan diwakafkan untuk kepentingan para penduduk. Subhanallah, betapa dermawannya Nabi, betapa dermawannya Khalifah Utsman bin Affan. Dari kisah kedermawanan hidup seorang Utsman, semoga kita bisa jadikan pelajaran ya, bahwasannya kita harus menggunakan harta yang kita miliki saat hidup harus diarahkan untuk jalan yang baik. Jangan takut menginfakkan harta ke jalan Allah, karena tak ada harta yang kekal di dunia ini dan tak ada yang bisa kita bawa di akhirat untuk dijadikan bekal selain amal soleh yang kita lakukan selama hidup, yaitu semoga kisah keteladanan sang sahabat Nabi
Khalifah Utsman bin Affan ini dapat mengingatkan kita akan arti pentingnya berbagi kepada sesama dan melakukannya ikhlas hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman bin Affan sendiri dikenal sebagai pemilik dua cahaya atau Zunnurain, dikarenakan Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Khalifah Utsman bin Affan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.